Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Mimin harap semua dalam keadaan sehat. Yang baru saja menemukan video ini, klik subscribe terlebih dahulu, lalu buka deskripsi untuk melihat playlist agar bisa menonton dari part 1. Oke lah, tak perlu berlama-lama, kita langsung saja melanjutkan alur cerita ODGJ Overpower kita. Setelah semua paku di tubuh hantu gadis kecil itu dicabut, terjadi fluktuasi energi yang dipancarkan oleh hantu gadis kecil yang membuat Chensuo melayang dan terhempas keluar jendela. Direktur mencoba meraih Chensuo namun terlambat, hingga hantu gadis kecil itu melesat terbang dan meraih tangan Chensuo untuk menyelamatkannya. Kemudian membawanya kembali naik ke atas bangunan itu. Jari tangan Chensuo kesakitan akibat terjatuh menerobos jendela. Hal itu membuatnya menangis. Sistem kemudian memberinya kesembuhan instan. Hantu gadis kecil itu menunjukkan rasa terima kasih kepada Chensuo, bahkan dengan rela menjalin kontrak dengannya. Direktur dan para bawahannya terlihat senang karena Chensuo telah menaklukkan hantu gadis kecil, yang membuat mereka semua bersorak gembira. Sampai-sampai ada seseorang yang sampai merobek bajunya sendiri saking senangnya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka telah berada di kantor polisi pengusir setan, di mana Chensuo sedang tertidur di sofa di ruangan direktur. Di sini dijelaskan bahwa hantu terbagi menjadi 9 tingkatan, yaitu Wandering Soul pada tingkat pertama, Resentful Ghost pada tingkat kedua, Fierce Ghost pada tingkat ketiga, Evil Spirit pada tingkat keempat, Ghost General pada tingkat kelima, Marcus Ghost pada tingkat keenam, Duke Ghost pada tingkat ketujuh, Ghost King pada tingkat ke-8, dan tingkat yang paling tertinggi adalah Demon Emperor. Direktur berkata bahwa kantor polisi pengusir setan hanya dapat menangani hantu pengembara tingkat pertama, yang merupakan tingkat rendah, dan sejumlah kecil hantu kebencian tingkat kedua. Kasus yang melibatkan hantu serius ke atas hanya dapat dilaporkan ke Departemen Penindasan Jiwa, lalu harus menunggu persetujuan, menunggu penjadwalan, menunggu delegasi, dan menunggu pemrosesan ini akan memakan waktu lama, dan tidak tahu entah berapa banyak nyawa yang akan hilang. Tapi sekarang, direktur telah memiliki Chensuo untuk diandalkan. Oh iya guys, Mimin hampir lupa memberitahukan, nama channel kita ini kita ganti saja menjadi Counter Story Volume 2, biar tidak tersesat ke channel lain untuk berkultivasi. Jadi nama Counter Story tetap kita gunakan. Oke, kita lanjut. Direktur kemudian mendekati Chensuo yang masih tertidur di sofa. Direktur berkata, "Jalanku menuju perbuatan baik bergantung padamu," ucapnya sambil meninggalkan makanan kotak di atas meja Chensuo. Beberapa waktu kemudian, Chensuo terbangun karena aroma makanan tersebut. Di atasnya terdapat tulisan yang telah dibaca oleh Chensuo. Setelah membaca surat itu, Chensuo kegirangan sambil berkata, "Tidak mungkin ada orang yang menyebutku pejuang paling heroik di planet ini." Chensuo kemudian naik ke atas meja dan memakan makanan itu dengan lahap. Sementara itu, di ruang kerja kantor kepolisian pengusir setan, terlihat seorang wanita menerima telepon. Tiba-tiba Chensuo telah berada di sana. Melihat Chensuo di sana, wanita itu bertanya, "Apakah yang bisa aku bantu?" Chensuo meminta minuman cola di atas meja karena cegukan setelah makan. Setelah meminta minuman cola itu, Chensuo mengambil kertas dan pulpen, lalu berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil barang-barangmu dengan gratis. Izinkan aku memberimu jimat." Chensuo kemudian menggambar jimat di kertas itu. Jimat ini bukan sekedar cangkang, tetapi dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi serta melindungi nenek moyang dan cucumu selama 3 generasi. Kau harus menghargainya dengan baik. Beberapa orang di sana melihat hal itu dan mendekati Chensuo. Dia benar-benar memberimu jimat. Aku harus cepat dan memintanya juga beberapa. Jimat? Siapa yang bisa menggambarkan ikan yang meniup gelembung? Ucap wanita itu sambil melihat gambar yang diberikan oleh Chensuo.
Kamu benar-benar bodoh, meskipun dia sakit jiwa, tapi dia sangat mampu. Apa? Dia benar-benar punya masalah mental. Hei, jangan berkerumun satu persatu. Saudara, aku harus pergi. Bolehkah aku ikut mengantri? Beberapa orang di kantor polisi pengusir setan itu berkerumun menghampiri Chensuo, meminta agar mereka dibuatkan jimat oleh Chensuo. Di sana, direktur kemudian telah tiba memasuki ruangan dan melihat antrian itu dan bertanya-tanya ada apa di sini. Di hadapan Chensuo terlihat banyak makanan yang telah diberikan oleh orang-orang di sana. Guru, semua untuk Anda. Bisakah Anda menggambar 5 jimat lagi untuk saya? Di sini diperlihatkan si kakak lagi juga membawa beberapa bungkus makanan. Saudaraku, tidak bisakah kamu memberi 1 bungkus? Kantin di depan pintu semuanya dirampok olehmu dan aku tidak bisa membeli apapun. Apa gunanya? Jangan ikut bersenang-senang jika tidak membelinya. Sekarang kau tahu efisiensi apa yang menentukan keberhasilan atau kegagalan. Jadi ingatlah itu dengan lebih baik di masa depan. Di sini beberapa orang telah menerima jimat. Namun, jimat mereka berbeda satu sama lain. Puaslah dengan ayam, bebek, dan anjing. Gambar yang aku punya ini berbentuk persegi 3 dan lingkaran. Kemudian di sini, direktur berdehem. Mereka semua menoleh ke arah direktur. Sementara itu, masih terdapat seseorang yang meminta jimat kepada Chensuo. Guru, tolong lukis beberapa guratan lagi. Apa kau bertanya-tanya tentang keahlianku? Tidak berani, tidak berani. Apa yang sedang kamu lakukan? Ucap direktur di belakang orang itu. Apa yang kau bicarakan? Cepatlah bekerja, keluar, ucap direktur. Kemudian menutup pintu. Direktur kemudian menghampiri Chensuo dan berkata, Dong, bisakah kamu menggambar beberapa gambar untukku? Setelah direktur menyogok Chensuo, ia akhirnya mendapatkan jimat yang dibuat oleh Chensuo yang berupa gambar kura-kura. Direktur kemudian memberitahukan satu hal kepada Chensuo bahwa ada kasus pembunuhan berantai di Donda Kiau. Markas besar memintamu untuk pergi ke satu tempat bersamaku. Lalu dengan serius, Chensuo berdiri memberi hormat sambil berkata, Demon Cave menerima misi. Waktu kemudian telah berlalu. Mereka berada di Donda Kiau, di mana tempat itu merupakan sebuah jembatan gantung. Direktur menjelaskan kepada Chensuo bahwa semua orang yang lewat di sini akan diserang. Pemabuk lainnya meninggal tadi malam. Saat ditemukan, tubuhnya dalam keadaan termutilasi. Dan ini adalah insiden ke-16 yang dilaporkan bulan ini. Kita benar-benar perlu tahu siapa yang perlu bertanggung jawab. Mohon maafkan aku, Dondong Yao. Apa kamu menemukan sesuatu? Chensuo berkata tidak. Direktur kemudian menunjuk ke depan sambil berkata, tidak peduli seberapa berhati-hatinya kau, lihatlah. Jembatan ini masih panjang, jadi jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Chensuo kemudian berlari melewati garis polisi yang berada di hadapannya. Saking cepatnya ia berlari, Chensuo terjatuh. Melihat hal itu, para polisi di sana terkejut dan menjadi siaga karena mengira Chensuo telah diserang. Perhatikan semuanya. Apa situasinya? Oh, namun ternyata tidak, itu tidak benar. Dia baru saja terjatuh. Apakah kamu baik-baik saja? Hidungku berdarah. Lalu tiba-tiba saja di sana, sosok menyeramkan menyeringai di hadapan mereka. Sistem memperingati bahwa bahaya sedang mendekat dan menyuruh setan kecil keluar untuk melindungi mereka. Hantu gadis kecil itu segera keluar dari tubuh Chensuo. Mengapa gadis kecil yang mematikan itu keluar? Ucap para polisi di sana. Lari, brengsek. Ada hantu di sini. Tunggu sebentar. Bu, ada hantu yang besar sekali. Aku ingin pulang. Ucap para polisi itu ketika melihat hantu harimau itu menyeringai di hadapan mereka. Direktur, cepat lari, ucap para bawahannya.
Sistem berkata, inilah roh harimau, tahap menengah dari hantu ganas, yang mengandalkan bau darah untuk mencari mangsa. Yang membuatnya menarik, ia membunuh ratusan orang dan bahkan mengembangkan keahlian khususnya sendiri, Ghost Claw, yang luar biasa. Gue itu kecil, kamu bukanlah tandingannya, ucap sistem kepada hantu gadis kecil itu. Namun hantu gadis kecil itu melakukan tindakan untuk menyerang hantu harimau. Melihat hantu harimau itu dapat meloloskan diri dari serangan gadis hantu kecil itu. Mereka berkata, gadis kecil yang mematikan itu sama sekali bukan tandingannya. Omong kosong, hanya ada 17 nyawa manusia pada gadis kecil itu. Sedangkan harimau itu ada ratusan jiwa. Termasuk kita malam ini akan ada sekitar 250-an jiwa. Bu, aku ingin pulang, ucap para bawahan direktur terlihat sangat ketakutan. Hantu harimau itu mengaum. Direktur, ingatkah kau 10 tahun yang lalu seekor harimau yang dianiaya di kebun binatang melarikan diri dan ditembak mati oleh manusia di jembatan ini? Ah, mungkinkah harimau itu pelaku insiden jembatan ini? Ucap direktur terkejut. Kelihatannya lebih kuat daripada hantu yang kesal. Aku harus melaporkannya ke Departemen Penindasan Jiwa. Hantu harimau itu melesat ke arah mereka. Namun tiba-tiba jimat yang diberikan oleh Chensuo yang sebelumnya telah aktif. Jimatnya sangat berguna. Jangan takut semuanya, terus maju. Binatang ini tidak akan bisa menyakiti kita, ucap direktur, karena di sekitar mereka telah terdapat pelindung yang dikeluarkan oleh jimat yang telah diberikan oleh Chensuo. Ini hebat, itu dia. Dia tidak bisa menyakiti kita. Ketika hantu harimau itu mendekat, Chensuo malah menyentil kepala harimau itu sambil tertawa, hehehe. Melihat hal itu, direktur berkata, apa kau ingin mati? Itu membuatnya kesal. Sistem berkata, jiwa harimau sangat marah dan kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Semuanya lari. Penghalangnya tidak kuat lagi. Cepat, semuanya mundur. Mereka semua segera berlari untuk meninggalkan tempat itu. Namun terlihat Chensuo terjatuh. Chensuo segera bangkit. Melihat Chensuo dalam bahaya, hantu gadis kecil itu mengeluarkan kekuatannya untuk mengikat kaki hantu harimau itu. Gadis kecil itu mengeluarkan energinya lalu berkata, apa kau ingin memakan tuanku? Matilah, ucapnya sambil menghempaskan hantu harimau itu. Namun hantu harimau itu terhempas ke arah polisi yang melarikan diri dari sana. Menghindar! Hantu harimau itu telah terpental. Di sini Chensuo berdiri, ia berkata, sejujurnya karena kau begitu besar dan juga ini pertama kalinya aku melihatmu, maka kau bisa menjadi tundangan bagi prajurit Dongdong yang hebat. Melihat hal itu, sistem berkata, hei, ini harimau puntung, harimau ini tidak boleh disentuh. Mengapa kau mencabut bulu pantatnya? Melihat bulunya dicabut oleh Chensuo, hantu harimau itu terlihat sangat marah. Sistem berkata, itu akan membunuhmu. Kau ingin memakanku? Aku ingin memberimu rumah, tapi kau malah ingin memakanku, ucap Chensuo sambil terlihat marah. Ia segera mengepalkan tinjunya. Sistem berkata, sistemnya menguat, tinju tuan rumah, tinju palu yang berat. Dengan mengayunkan tinjunya, Chensuo berteriak, pukulan meteor. Lalu ketika itu, hantu harimau itu terhempas. Chensuo terus bergerak, maju untuk menghadapi harimau itu, sambil berkata, aku harus membunuhmu. Dengan melancarkan pukulannya, Chensuo berteriak, pukulan kucing. Melihat apa yang dilakukan oleh Chensuo, hantu gadis kecil dan para polisi di belakangnya tercengang. Hei, apa kau yakin? Ucap Chensuo sambil menginjak tubuh hantu harimau itu. Hantu harimau itu kesakitan dan menyerah. Chensuo berkata, oh ya, Patu, aku punya keterampilan baru, aku bisa menjinakkan binatang. Kemarilah nak. Datang dan lihatlah anggota baru kita. Kucing besar ini bangkit dan berjalan 2 kali. Ucap Chensuo kepada hantu gadis kecil. Hantu gadis kecil itu berkata kepada hantu harimau, jika kamu ingin memakan tuanku, lewati dulu aku.
Chen Shuo kemudian menaiki hantu harimau itu dan berkata, "Berkendara, berkendara, hei yang di sana. Oh, ternyata kucing besar ini bisa terbang. Hahaha, menyenangkan sekali." Chen Shuo yang sedang mengendarai hantu harimau besar itu telah terbang ke sana, meninggalkan para polisi di jembatan itu. Kakak lagi berkata, "Direktur, Chen Shuo sepertinya telah terbang." Direktur berkata, "Aku tidak buta. Apa gunanya kau mengingatkanku? Kenapa kalian masih tidak mengejarnya?" Kakak lagi berkata, "Kemana kami harus mengejarnya? Bagaimana jika ibu mertuaku tahu? Cepatlah berpencar dan menggali tanah setinggi kaki untuk mendapatkannya kembali." "Baik, baik," ucap mereka semua, mendengar perintah dari direktur untuk mencari Chen Shuo. Sementara itu, dengan menunggangi hantu harimau, Chen Shuo melesat di angkasa. "Hei, bisakah kamu terbang lebih cepat?" ucap Chen Shuo kepada hantu harimau itu. Hantu harimau itu kemudian melesat dengan cepatnya. Mereka menuju ke atap gedung, yang ternyata merupakan atap rumah sakit Kinsan. Setelah tiba di sana, Chen Shuo segera turun dari punggung harimau besar itu dan berkata, Aku sangat bersenang-senang malam ini. Waktunya untuk tidur." Setelah berjalan beberapa langkah, Chen Shuo menyadari sesuatu. Ia berkata, "Benar, aku harus mengikat kucingnya." Chen Shuo kemudian melakukan gerakan seolah-olah terdapat tali pada tangannya dan mengekang hantu harimau itu. Chen Shuo berkata, "Ini dianggap sebagai hewan peliharaan yang terkenal dan memiliki pemilik. Hahaha, ayo kemari," ucap Chen Shuo menarik tali yang telah dibuatnya, yang telah diikatkannya kepada harimau itu, dan menyuruhnya untuk duduk. Chen Shuo berkata, "Kau akan tidur di sini malam ini. Jangan lari kemana-mana, kau harus mendengarkan aku. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Selamat tidur, kucing besarku," ucap Chen Shuo sambil meninggalkan harimau besar itu di sana. Namun setelah ditinggalkan, hantu harimau itu mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi, ia terjatuh. Menurut pemikiran tuan rumah, tali udara itu terwujud, yang merupakan tali pengunci jiwa. Sistem kemudian memberikan selamat kepada Chen Shuo, yang telah menjinakkan seekor tunggangan. Sistem berkata kepada hantu harimau itu untuk bersemangat.